ini kalau ada istilah CTP, COB itu namanya Capacitive Touch Panel Connector on Board. Nah, di sini ada singkatannya ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan touchscreen, nanti yang logika yang harus kita pakainya ya. Nah, logika yang harus kita pakai ini kalau untuk touchscreen, karena touchscreen kan dengan LCD biasanya ada yang disatukan, ada yang dipisahkan, betul nggak? Ya. Ada yang bersatu sama LCD-nya, ada yang tidak. Nah, contohnya ini kalau ini konektor touchscreen. Yang namanya touchscreen, ya. Ini konektor touchscreen. Yang namanya touchscreen yaitu hanya sebuah fiber ya. Nah, fiber seperti itu. Dia medannya kalau kita beginikan nanti banyak titik-titik seperti itu. Nah, nyambungnya ke kaki ke mesin itu dia lewat B2B tadi, board to board connector. Nah, touchscreen atau touch panel ya, touch panel atau TCP, touch panel kapasitif. Nah, gitu kan. Nah, ini pada saat setelah ada konektornya, di sini ada IC untuk touch panel atau touchscreen driver. Nah, di sekitar nanti pas dari sini, dari kaki-kaki pin-pin yang ke sini nyambung ke IC ini gitu kan. Nah, seperti ini nyambung. Di sini kita hanya akan menemukan yang 1,8 volt. Yang harus diperhatikan adalah di IC driver ini kita cari C paralel. Itulah tempat untuk tegangan analog ini, bukan tegangan input ini. Nah, tegangan input IC-nya ini dengan C paralel. Nah, kemudian nanti karena touchscreen nanti ada kalibrasi, di sini ada kalibrasian. Touch panel atau touchscreen biasanya kalau diganti kan zaman dulu harus dikalibrasi dulu. Ya kan, kalau setelah kita ganti touch panel itu wajib dikalibrasi, titiknya di sini dikali siram segala macam gitu kan. Nah, itu namanya kalibrasi. Nah, itu adalah sebuah resistor pull down. Jadi kalau kita temukan resistor pull down di dekat IC driver touchscreen, itu adalah untuk sensor touchscreen atau kalibrasi. Nah, tegangan yang akan ada di touch panel driver itu ada dua. Nah, dan ini lewat C paralel semua. Yang satu untuk tegangan digital 1,8 volt ya. Nah, ini untuk digitalnya. Membuat IC ini bisa membuat IC ini bisa berlaku menjadi digital. Yang ini ada nanti 2,8 volt, itu adalah untuk analognya. Jadi maksudnya tegangan analog itu adalah tegangan yang dipakai untuk IC-nya supaya IC-nya hidup, bukan hidup. Ini dia makan sendiri, tidak bagi-bagi. Nah, tegangan yang begitu namanya tegangan analog. Tegangannya dimakan sendiri untuk mengaktifkan komponen. Tapi kalau yang ini adalah tegangan untuk dia bekerja. Nah, nanti di sini ada untuk input, output ya. Ini biasanya nanti masuknya adalah ke SOC atau CPU. Ya. Jadi touch panel ini adalah salah satu inputan sama dengan keyboard ya, untuk dimasukkan untuk menjadikan pintu masuk perintah ke CPU. Ini alat inputan. Jadi sifatnya begini kalau touch panel. Ngerti nggak? Touch panel itu adalah alat inputan. Nah, nanti di sini baru ada input output. Penerjemahnya ini. Mijit ini, nah prinsip touch panel itu adalah seperti dulu belajar diagram Cartesius. Kalau HP Cina dulu kan ada kabel fleksibelnya 4 ya. Ini touchscreen HP Cina.
kabelnya ke bawah ada 4 lembar ya? Iya. Betul nggak? Iya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Bagian atas, set, sini. Ya. Bagian kanan, set, sini. Bagian bawah, set, sini. Bagian kiri, ngerti nggak? Ya. Nah, yang kalau kita mijit atas berarti sebelah sini. Y-nya positif, X-nya Negatif. positif. Positif masih. Ya. Nah, ini X-nya min, Y-nya min. Ngerti nggak kalau sumbu koordinat? Kalau kita mijit atas berarti Y, gitu kan? Pakai titik Y. Kanan, nah ini titik-titik semua, ini koordinat semua. Nah, makanya ada di sini sumbu. Kalau yang atas berarti itu adalah sumbu Y, yang kanan sumbu X, yang bawah itu min Y, yang kiri min X. Nah, itu prinsip kerja atas panel itu sebetulnya begitu. Nah, yang bisa menerjemahkannya adalah IC driver ini. Nah, syarat kerja IC drivernya ada 2,8 sama 1,8. Jadi kalau ada kasus touchscreen-nya sudah diganti, ya, tapi masih tetap tidak bisa mijit, yang harus diperiksa adalah IC drivernya, bukan touchscreen-nya. Nah, kalau yang jalur ini, ya, apa saja yang harus diukur di konektornya? Yang harus diukur adalah nilai jalur. Sama seperti kemarin, mengukur nilai hambatan jalur itu tidak usah pakai listrik. Kondisinya pengukurnya pasif, cukup bisa pakai avometer yang analog, bisa dikalibrasi 1 atau kalibrasi 10, ya. Nah, yang hitamnya di ground kalau yang analog, yang merahnya ke jalur harus ada naik. Betul nggak? Nggak boleh over limit atau tak terhingga, dan nggak boleh jadi 0. Kalau 0 berarti konslet, kalau ada tengah-tengah ada nilai, kalau ke kanan berarti putus jalur. Begitu kan? Logika jalur itu ada 3 kalau pakai avometer analog. Logika jalur itu ada 3. Kalau kita ngukur jalur kan satu hitamnya ke ground, satunya lagi yang merahnya ke jalur. Kalau nilainya jadi 0 ohm berarti jalurnya sudah berhubung dengan ground. Nah, berarti ini posisinya adalah searah. short. Betul nggak? Nah, ini harus dipraktekkan. Kan jalur elektronika tuh ada 2, positif sama negatif. Kebayang nggak? Probe avometer tuh ada 2, betul nggak? Betul. Nah, yang hitam ke ground, nah, yang hitam ke body, yang merah ke jalur. Kan karena komponen itu ada yang dipasang paralel, betul? Ada yang dipasang seri. Nah, kayak gini kan komponen itu. Ada yang dipasang paralel, ada yang dipasang seri. Kalau yang paralel, dipasang paralel, satu ke ground, nanti ada kakinya jadi ground, satu kakinya adalah ke jalur. Kalau yang seri, kaki kedua-duanya tidak ada yang jadi ground. Tahu nggak seri dan paralel bedanya? Bayanginnya begini. Mungkin waktu kecil suka main di atas rel, di Bangka nggak ada rel kayaknya. Ada di tempat itu. Jampang nggak ada. Jampang nggak ada rel. Rel kereta api itu begini kan besi 2, betul nggak? Nah, si besi dan besinya juga kan nggak nyambung, betul? Ada celah, betul? Nah, yang begini, yang satu jajar ini, si besi ini diklem supaya tetap nyambung, pakai kleman lagi besi di sini. Nah, si kleman ini sifatnya dia antara besi dengan besi, itu namanya seri. Kenapa? Karena tidak membuat cabang sejalur. Nah, balok kayunya kan begini, betul nggak? Balok kayunya ini membuat besi ini dengan besi menjadi terhubung. Dan kalau misalkan ini bisa jadi ada percabangan, ngerti nggak? Ya, paham nggak percabangan? Ya ini kan cabang. Jadi kalau misalkan ini kan bisa ke sini. Kalau misalkan ini aliran listrik bisa ke sini. Kalau tadi sebelum ada balok itu masih seri. Paham tidak? Iya. Jadi kalau yang dipasang menghubungkan 2 kepentingan antara positif dan negatif itu namanya paralel. Kalau yang dipasang antara positif dan positif itu namanya seri. Paham nggak? Ya.
Gitu. Jadi teknisi kalau nggak bisa membedain seri dan paralel, kurang ajar gitu. Harus belajar lagi, benar ya? Kurang ajar, bukan kurang jalan-jalan, ini kurang belajar. Ya. Ya. Nah, begini, kalau kita ini kan begini, kalau kita ngukur jalur di rangkaian handphone, pada yang udah pernah ngukur ini enggak? Ngukur ada yang udah ngitung jumlah satu mesin komponennya ada berapa? Belum kan berapa stres lu gitu kan, ngitung komponen. Kalau Kak Budi mah ngitung komponen, betul nggak? Ada berapa dia harus dipastikan apakah si komponen yang lengkap ada itu ada yang 1000, ada yang 900 itu dia harus dipastikan seri atau paralel komponen. Jadi rangkaian yang banyak, jumlah komponen yang banyak itu nggak ngaruh. Seberapa banyak komponen yang terpasang dalam mesin, intinya hanya 2 posisi komponennya. Kalau nggak seri, paralel dipasangnya. Ngerti nggak? Ya. Makanya harus kenalilah komponen dulu, itu dipasangnya seri atau paralel, karena fungsi komponen yang diletakkan di rangkaian itu tergantung daripada posisinya seri atau paralel. Gitu.